Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kita mau jalan-jalan kemana? Ikuti kita terus. Di jalan-jalan kali ini kita mau ke salah satu kota yang menjadi ikonnya Sumatera Barat. Nah, kalau belum ke sini berarti belum ke Sumbar namanya. Ada yang tahu kita mau kemana? Yap, Bukit Tinggi. Kita yang berdomisili di Solo akan menempuh 2 jam perjalanan menuju Bukit Tinggi. Kita akan melewati Danau Singkara dan sekarang kita sudah berada di Padang Panjang. Kita mulai perjalanan di pukul 7:30 pagi dan pukul 10:30 kita sudah sampai di Bukit Tinggi. Di hari biasa kita bisa sampai di Bukit Tinggi tepat 2 jam perjalanan. Namun karena padatnya kendaraan membuat kita lebih terlambat dari yang biasanya. Oke, selamat datang di Bukit Tinggi, tepatnya di wisata Jam Gadang. Jika pergi ke satu tempat wisata, jangan lupa sejarah dan juga budayanya. Oke, mari kita kupas tentang sejarah Jam Gadang atau jam besar. Jam gadang ini mulai dibangun dulunya pada tahun 1926 hingga 1927. Jam gadang ini merupakan inisiatif dari Hendrik Roelof Rookmaker atau sekretaris kota Voordekok pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang sekarang menjadi kota Bukit Tinggi. Jam gadang ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina, seorang arsitek asal Kota Gadang. Yazid Rajo Mangkuto bertindak sebagai penanggung jawab bangunan besar megah ini dan bertindak sebagai pelaksana pembangunan oleh Haji Moran dan juga mandornya Sultan Gigi Ameh. Tahu gak sih peletakan batu pertama pembangunan dari jam gadang ini oleh putra pertama Rookmaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Sejak didirikan menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atapnya berbentuk bulat dengan patung ayam jantan yang menghadap ke arah timur di atasnya. Pada perubahan kedua, pada masa pendudukan Jepang diubah menjadi pagoda, dan terakhir setelah Indonesia merdeka, atap jam gadang ini diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau. Dan renovasi terakhir dilakukan pada tahun 2010 oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia atau BPPI dengan dukungan pemerintah Kota Bukit Tinggi dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Renovasi tersebut diresmikan tepat pada ulang tahun Kota Bukit Tinggi yang ke-262, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2010. Oh ya teman-teman, untuk luas dari jam gadang ini 13 kali 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter terdiri dari beberapa tingkat dengan tingkat teratas yang merupakan bandul. Nah, bandul ini sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Oh ya teman-teman, terdapat 4 buah jam dengan diameter 80 cm pada jam gadang ini didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia. Wow! 2 unit tersebut berada di jam gadang ini sendiri dan juga Big Ben London, Inggris. Di bagian mesin jam dan juga permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat yang paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuatan jam, yaitu Fortman Rellinghausen.
Voortman adalah nama belakang pembuat jam, yaitunya Bernhard Voortman. Sedangkan Recklinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam yang lahir pada tahun 1892 ini. Dan salah satu fakta yang membuat dunia tercengang, jika teman-teman tahu, jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi penyangga dan adukan semen. Campurannya hanya kapur, putih telur, dan pasir putih. Apa banyak yang tahu jika kemegahan jam gadang ini terlahir dari campuran kapur, putih telur, dan juga pasir putih? Oh iya, ada yang tahu tidak ya? Salah satu keanehan dan juga keunikan dari jam gadang Bukit Tinggi yang selalu menjadi perbincangan dan juga tanda tanya bagi wisatawan yang datang ke jam gadang, bisa kita perhatikan di jam gadang memakai angka Romawi namun tidak di angka 4-nya. Angka 4 di jam gadang berbeda dengan yang seharusnya. Tidak ada yang tahu kenapa, namun masyarakat sekitar percaya bahwa angka 4 itu dibuat sedemikian untuk mengenang 4 orang pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja. Dengan kemegahan bangunannya, keunikan sejarahnya, inilah dia pusaka terbesar dari Bukit Tinggi, jam gadang. Jika kita berada di jam gadang, banyak sekali penjual makanan, mainan yang berkeliaran di jam gadang. Jika teman-teman berkenan, jangan lupa dibeli ya. Tapi ingat, jangan lupa untuk membuang sampah di tempatnya. Sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk kenali selalu sejarah Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.